Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul Kiram Muhtaram, saya hormati kepada KM beserta jajarannya, para asatidz dan asatidzah, para hujjaj, seluruh jamaah Masjid Jami' At-Taqwa, yang mudah-mudahan kita semuanya selalu dijaga, dipelihara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, yang paling utama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla, karena berkat kudrat, iradah serta limpahan karunia-Nya kita pada kesempatan pagi hari ini masih dipercaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih diberikan umur dalam keadaan sehat wal afiyah, sehingga kita masih bisa menjalankan kewajiban-kewajiban kita, di antaranya yakni sholat subuh secara berjamaah, juga dilanjutkan dengan ta'lim. Mudah-mudahan sholat kita, ta'lim, ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat beserta salam ai makrun dan bita'dim semoga tercurah limpah kepada Faduka Alam Habibana Karim wa Nabiyana Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para atba' tabi'in, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita di dalam kitab Nasaihul Ibad. Kemarin kita menjelaskan bahwa ulama itu terbagi tiga yang kemarin ya. Al-ulama, hukama, dan kubaro. Sudah kemarin kita jelaskan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha fayubtalihimullahu bisalasi baliyatin awlaha yarfa'ullahul barakata min kasbihim wasaniyatu yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zaliman
Wasalisatu yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Sayati zamanun ala ummati. Sintan bis masuk ke dalam fi'il mudhari dan ini menjadi ciri fi'il sayati, dan ini berfaedah kepada waktu yang lama. Pada waktu baginda Rasul mengatakan ini waktunya sudah lama, nanti ya, akan datang zaman, satu zaman ala ummati, atas umatku, yafirruna minal ulama wal fuqaha, umat-umatku akan lari menjauhi daripada ulama, orang-orang yang berilmu, wal fuqaha, dan orang-orang yang ahli fikih. Farro yafirru, ini mangfret ya, jauh sampai lari, bahasa ini lari ya, yafirru itu daripada ulama dan ahli fikih. Maka fayubtalihimullahu bisalasi baliyatin, maka ketika terjadi pada zaman itu umatku sudah jauh daripada ulama, umatku sudah jauh daripada orang-orang yang ahli fikih, maka Allah Subhanahu wa taala akan menguji, akan memberikan bala kepada umatku bisalasi baliyatin, dengan 3 bala. Iya. Yang pertama, aulaha yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat keberkahan min kasbihim, dari kasab-kasab. Insyaallah. Dalam lughat yarfa'u itu banyak ya maknanya. Bisa katanya itu ngangkat, diangkat, atau hilang. Yarfa'u itu dihilangkan. Jadi Allah akan menghilangkan berkah dari kasab umat yang jauh daripada ulama dan fuqaha. Iya. Makanya jangan disalahin. Dia nyalahin, waduh, kenapa ini ya kasab sudah cari kemana-mana nggak bisa nih jaga kasabnya. Ada juga kasab, punya kasab tapi kurang, iya, tapi kurang. Padahal kalau dibandingkan dengan orang tua kita dulu, paling apa sih kasab orang tua kita gitu? Tani, ke kebun, yang di pinggir laut ya ke laut jadi nelayan gitu. Tapi bisa menyekolahkan anaknya sampai perguruan tinggi, itu menandakan berkah. Iya, insyaallah banyak lagi anaknya. Masya Allah. Sekarang yang zaman sekarang anak sedikit, kasabnya lumayan, gajinya wah UMR ya, SAR, tapi tetap tidak cukup. Itu menandakan kurang berkah atau bahkan tidak berkah. Karena dari kata berkah itu ziyadatul khair fil khair, terus bertambah. Itu bukan banyak sebenarnya gitu, tapi cukup. Dia berkah itu cukup. Ngapain banyak tapi tidak cukup, betul gak? Mending sederhana tapi cukup. Betul. Ya Allah, kita yang pengennya seperti itu, cukup. Betul gak Bu? Ini ibu-ibu gak? Bu, mending banyak mending cukup Bu. Banyak lagi cukup. Itu ya Allah, mending cukup. Kita itu suka menganggap itu yang banyak pasti cukup itu.
Tetapi nih ya, sifat daripada kita ketika kita banyak gitu ya, kepunyaan kita banyak nih, banyak pula apanya? Keinginannya. Itu beda dengan yang sederhana atau bahkan yang kecil gitu. Kira-kira kemauannya sama apa enggak? Beda. So kalau diibaratkan ya, pagi ini kita dapat uang 10 juta, kira-kira apa pikiran kita? Banyak, pengen beli itu, beli ini ya, pasti. Coba kalau kita cuma dikasih ya 100.000, 200.000, kira-kira keinginannya banyak apa enggak? Ya enggak, ya sesuai dengan yang kita punya, betul. Gitu. Nah, makanya di sini awas, dikarenakan umatku pada zaman itu jauh daripada ulamanya, jauh daripada ahli fikihnya, awas, maka Allah akan coba mereka. Yang itu yang pertama, Allah angkat keberkahan daripada kasab-kasab mereka, dari usaha-usaha mereka. Insyaallah. Padahal sebenarnya Allah itu tidak pernah menzalimi kepada umat. Tidak pernah menzalim kepada hambanya, tetapi yang menzalimi hambanya adalah diri mereka sendiri. Kenapa? Karena asbabiyah, sebab akibat. Sebabnya apa diangkat keberkahan tadi? Asbabiyahnya apa? Jauh daripada ulama dan itu ya Allah. Sekarang Pak, sekarang ya Allah, apalagi ya ustaz-ustaz setempat itu. Yang paling ngeri, yang sedih Pak. Yang paling dihargain kira-kira ustaz yang jauh apa ustaz setempat? Ini terus terang saja Pak. Jangan ada dusta di antara kita. Betul gak? Kira-kira yang paling dikasih amplop besar itu yang setempat apa yang jauh? Terus terang Bu, terus terang Bu. Yang jauh, betul gak? Yang ngajar tiap hari siapa kira-kira? Ya Allah, yang ustaznya paling sekali-sekali. Itulah yang terjadi sekarang Pak. Bukan, wah ini mah ustaz protes, enggak protes. Rizki sudah ada yang ngatur Pak. Ini apa ya yang terjadi di sekarang, di umat Islam sekarang Pak, benar. Jadi diibarat kalau kata Abah pernah mengatakan, jadi kalau ustadz setempat itu, kalau di tempatnya itu bau kotoran, tapi kalau di tempat lain wangi kembang, gitu ya. Makanya ustadz di sini wanginya di tempat yang jauh, ustadz yang jauh wanginya di tempat kita gitu. Hanya saling begitu. Tetapi ironisnya, ini ironisnya ya, yang jadi ironisnya, kita ngumpulin uang kayak Rajaban, Muludan gitu. Dia ya Rajaban, Muludan, wah dikumpulin. Ini di kampung bukan di sini ya, salah sangkan. Ini kalau di kampung ngumpulin uang, wah banyak gitu, sampai berjuta-juta. Terus manggil ustadz dari jauh. Yang besar itu dikasihnya sama siapa? Ya ustadz di luar. Yang ustadz setempat, ya itu ya, betul gak? Itu yang jadi mirisnya Pak. Makanya jarang yang betah gitu di kampung sekarang itu Pak. Sekarang gitu. Jadi kalau bahasan untuk ngajar itu ya harus lillah, tetapi jamaahnya tidak pernah memperhatikan gitu, daripada nasib pekerjaan daripada siapa? Ustadznya gitu. Kasihan Pak. Ini yang terjadi yang miris sekali itu. Makanya kalau masih ada ustadz di daerah kita yang kapasitasnya, yang kualitasnya masih sama gitu bahasanya dengan yang jauh, jangan dulu yang jauh, kita memanfaatkan dulu yang ada gitu, seperti itu. Bukan curhat Pak, ini bukan ya, bukan saya maksudnya. Jadi di kita juga banyak nih ustadz-ustadz, takutnya apa nanti ada kesenjangan gitu.
takutnya nanti ustaz setempat bikin lagi kerajaannya sendiri-sendiri nantinya. Itu yang terjadi sekarang di masyarakat, Pak. Jadi antara ustaz satu dengan ustaz yang lain terjadi bentrok gitu. Perbedaan gitu ya. Nanti di sini bikin lagi musola. Ini ada masjid, bikin lagi musola. Karena nggak dipakai di masjid ini, dia bikin lagi musola lagi. Terus jadi banyak musola. Jadi terpecah, umat itu terpecah-pecah. Itu. Nah itu apa? Gampang sekali diadu domba. Itu. Nantinya mikirin dirinya masing-masing. Bagaimana dia mengembangkan musolahnya, bagaimana biar ramai masjid, gitu jadi masing-masing nantinya. Yang jadi permasalahan nanti nih ya, masyarakat yang anak nakal ya, nanti tidak tercover, Pak. Itu. Kenapa? Karena ustaznya mikirin ya sendiri-sendiri. Tidak ada apa persatuan. Kalau sudah tidak ada persatuan nanti akan tercipta kehancuran, Pak. Itu ya. Nanti yang adan masih eta kakek-kakek tanya. Sebelum meninggal maka diganti lagi sama kakek-kakek yang lain gitu. Nanti nggak ada anak muda yang akan ada di masjid itu. Tidak mungkin akan ada anak remaja yang ada di musola itu. Getir gak, Pak? Sok di kita saja nih nyari remaja di kita nih, dengan jauh-jauh di kita. Gampang gak, Pak? Yang ada siapa tiap hari? Betul gak? Iya gitu. Susah. Jadi nyari generasi itu susah. Ini ya. Ini terjadi sekarang, penyakit ini bukan hanya di masyarakat di pedesaan saja, di kota juga sama sekarang gitu. Susah gitu. Nyari apa generasi penerus. Kenapa? Karena kita pikirannya nanti masing-masing gitu. Tidak ada persatuan. Begitu, Pak. Insyaallah. Makanya saya mengajak gitu ya. Di kita itu ada pengajian di malam minggu. Saya beberapa kali ya di tiap blog saya ngomong nih. Jadi di kita ada pengajian. Maaf ya sekarang saya agak berani ngomongnya. Karena miris kalau nanti yang adan masih Pak Anung saja gitu. Gak ada remajanya. Di sini ada pengajian, Pak, ibu-ibu, bapak-bapak yang dengar di rumah ya. Di kita ada pengajian malam minggu. Saya ngeri, Pak. Saya ngajar 2 orang 3 orang, gitu ya. Yang di belakang sana yang lagi chattingan, gitu ya. Itu banyak, Pak. Di jalan raya itu gak tahu anak siapa itu. Yang lagi lari-larian, gitu ya. Tuh. Jadi miris sekali. Kenapa sih ya? Kenapa nggak ada bahasanya dari kerjasama daripada orang tuanya untuk memakmurkan masjid ini? Di malam minggu ada kegiatan. Itu untuk apa? Ya untuk masjid ini gitu. Nanti buat pengganti siapa? Nah, nanti yang ada, nanti anak muda, gitu kan? Seperti itu. Saya miris. Yang ngajarin itu saja orangnya gitu. Itu ya, ya Allah, paling berapa orang lah, 5 orang paling orang sininya gitu. Gitu ya, dulu ramai gitu, tapi juga itu anak dari luar yang ramainya, bukan orang sini gitu. Ini ya Pak, saya mengetuk hati Bapak yang paling dalam. Kalau dibiarin seperti itu, kita enggak mendidik anak-anak kita, enggak menjalurkan mereka ke tempat kita di sini, masjid kita yang tercinta. Dikhawatirkan nanti yang ada masih itu saja sampai meninggal, masih kakek-kakek aja, gak ada remaja. Padahal kita itu punya anak gitu. Itu. Maka saya mengajak sekali lagi, mudah-mudahan di malam minggu ini bisa banyak ya anak-anak kita, gitu ya. Saya bukan untuk saya sendiri, tapi untuk kita bersama, betul? Untuk kita bersama, kita bawa anak-anak kita untuk menghadiri ya pengajian, gitu ya, untuk menghadiri pengajian yang ada di kita. Kalau yang mau yang tiap hari saya standby terus Pak, gitu ya. Kalau yang mau mangga. Itu. Jadi inilah yang terjadi ya, yang terjadi. Mengapa kasab kita itu diangkat keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata seperti itu ya. Jadi banyak umat baginda Rasul itu jauh daripada ulamanya.
Dia jauh daripada ulamanya, jauh daripada ahli fikihnya. Itu yang ditonton bukan apa? Bukan pengajian-pengajian sekarang mah ya. Yang ditonton apa sih? Ya Allah. Ngeri sekarang Pak, ngeri ya, ngeri sekali itu. Makanya pantas Allah menguji kita dengan seperti itu. Banyak yang menjerit Pak sekarang, ya Allah. Banyak yang menjerit orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan dan sebagainya gitu. Rumah tangganya berantakan dan sebagainya. Ini ya akibatnya jauh daripada ulama dan fuqaha. Kemudian yang kedua wasaniyat, yang kedua yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zaliman. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan memberi kekuasaan atas umat yang jauh daripada ulama dan fuqaha, sultanan zaliman, pemimpin yang zalim. Kerasa gak? Kerasa sekali Pak. Itu ya, kerasa sekali. Kita itu dizalimi dan dizalimi. Namun kita tidak bisa menganggap semua bahwa pemerintah kita itu zalim, karena ada juga di antara pemerintah kita yang baik. Jangan sampai kita wah semuanya pemerintah itu zalim gitu ya. Awas nih. Ya jangan disamaratakan ya. Kalau bahasa kita sakopet daun kan gitu. Gitu ya. Ya mungkin ada yang tidak baiknya, ada juga yang baiknya seperti itu. Jangan disamakan semuanya dianggap bahwa pemerintah kita itu zalim. Dia menzalimi rakyatnya. Kan di antara pemerintah kita siapa yang paling dekat di kita? Bapak RT. Berarti kalau kita menganggap pemerintah itu berarti kita anggap bahwa RT kita zalim. Siapa lagi? RW. Bapak RW kita zalim gitu. Terus siapa lagi? Kepala desa yang belum pernah kita tahu ya? Belum tahu. Belum pernah lihat Bapak kepala desa kita. Berarti kita anggap zalim. Semuanya. Berarti kalau disamaratakan bahwa pemerintah semuanya zalim. Ada juga yang zalim, ada juga yang tidak. Cuma di sini Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekuasaan kepada pemerintah yang zalim ketika awas pada zaman itu umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah jauh, sudah lari itu ya, meninggalkan ulamanya dan ahli fikihnya. Itu Pak ya. Tapi alhamdulillah kalau di kita Masya Allah saya salut banget loh. Ya pengajian banyak di kita ya, guru-guru kita banyak, alhamdulillah kita masih support ya, masih bisa kita duduk bareng-bareng silaturahmi dan sebagainya, mendengarkan pengajian-pengajian beliau. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita dijaga Pak ya, jaga daerah kita, negara kita mudah-mudahan dijaga insyaallah daripada nih penguasa-penguasa yang perlu kita berdoa mudah-mudahan ya Allah memberikan hidayah dan taufiknya kepada pemerintah-pemerintah yang masih zalim gitu ya. Mudah-mudahan dibukakan hatinya untuk menjadi pemimpin yang adil gitu ya, yang sayang, yang memperhatikan rakyatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Berarti sebenarnya kuncinya dari siapa? Kita. Jadi kembali lagi ke diri kita. Jadi kalau kita pengen punya pemimpin yang adil, berarti jangan jauh-jauh dari ulama dan fuqaha. Kalau masih jauh gitu ya, kebanyakannya umat baginda Rasul masih jauh daripada ulama dan fuqahanya, jangan disalahkan kalau ada pemimpin yang zalim, dikasihnya pemimpinnya yang zalim. Sebenarnya ke kita kene gitu kembalinya, karena kita dan nanti akan kembali ke kita. Itu ya. Ya kalau dilihat, coba dilihat ya, kebanyakan ini ya di Gramapuri saja nih, Gramapuri ini penduduknya ada berapa, tinggal dikalkulasikan saja Pak, yang ikut pengajian nanti berapa gitu ya, yang tidak berapa gitu, yang berjamaah nanti berapa, yang tidak berjamaah
Berapa kira-kira yang banyak berjamaah, yang pengajian nanti berapa? Kira-kira banyak mana? Yang ikut pengajian apa yang enggak kira-kira? Yang ikut pengajian apa yang enggak kira-kira? Yang ikut pengajian, alhamdulillah. Mudah-mudahan semakin banyak ya kesadaran kita. Mudah-mudahan saudara-saudara kita dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bisa sempat gitu ya, sekali-sekali bisa ngikut pengajian sama-sama bareng-bareng kita di tempat yang mulia ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, yang ketiga ini yang paling serem ya Pak, yang paling serem. Wasali satu yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman. Ini yang paling serem. Yakhrujuna, mereka akan keluar minad dunya, dari dunia ini. Akan keluar alias meninggal maksudnya. Bi ghairi iman, tanpa membawa iman. Masya Allah, na'udzubillah summa na'udzubillah. Ini yang tidak kita harapkan, Masya Allah. Jadi meninggalnya su'ul khatimah. Iya. Kita berdoa, ya Allah, mudah-mudahan kami semuanya meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Makanya jangan jauh-jauh daripada ulama dan fuqaha. Ya, insyaallah. Ini ada 3 hal di mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan bala kepada umat baginda Rasul, di mana umat pada waktu itu jauh daripada ulama dan fuqaha. Nah, mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah selalu melimpahkan kasih sayangnya untuk kita semuanya, hidayah dan taufik, keberkahan-keberkahannya yang mudah-mudahan dilimpahkan kepada kita semuanya, berkah sisa umur kita, berkah kasab dan usaha-usaha kita, berkah keluarga kita, mudah-mudahan jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, berkah anak-anak dan keturunan-keturunan kita, mudah-mudahan jadikan anak-anak dan keturunan yang soleh dan solehah, hajat-hajat kita, maksud-maksud kita, niat-niat kita yang baik, yang bagus, mudah-mudahan cepat dikabul, ijabah Allah Subhanahu wa taala. Persangkutan-persangkutan di antara kita hakul adami, kesulitan-kesulitan kita hadapi, mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran, ketabahan, ketawakalan, juga memberikan solusi jalan yang terbaik untuk kita semuanya. Terakhir, apabila ajal kita telah datang, mudah-mudahan ya Allah kami semuanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sirul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Marilah kita tutup pengajian kita dengan doa kifarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.